Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan mungkin selamat malam buat yang menonton video saya tentang pengelolaan dan pengelompokan sampah rumah tangga saat di rumah saja. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi berkaitan dengan pengelolaan dan pengelompokan sampah guna untuk menyelesaikan program KKN saya yang berjudul demikian. Oke, langsung saja kita mulai. Nah, pokok pembahasan kita pada siang hari ini adalah pengertian sampah, jenis sampah, sampah di Indonesia, kemudian pemanfaatan sampah, inovasi usaha dari sampah, dan juga bank sampah desa. Oke, sebelumnya sampah. Sampah adalah material yang dibuang dari sisa dari hasil produksi industri maupun rumah tangga. Definisi lainnya adalah benda-benda yang sudah tidak terpakai oleh makhluk hidup dan menjadi benda buangan. Menurut WHO, sampah adalah barang yang berasal dari kegiatan manusia yang tidak lagi digunakan, baik tidak dipakai, tidak disenangi, ataupun yang memang sudah dibuang. Seperti itu. Kemudian jenis-jenis sampah. Em, dari yang familiar dan kita ketahui ada 3 jenis sampah dibedakan dari sifatnya. Yang pertama adalah sampah organik, kemudian ini sampah anorganik yang paling kanan, kemudian yang tengah ini adalah sampah B3 atau limbah berbahaya. Kalau sampah organik sendiri itu kebanyakan adalah sampah yang dapat membusuk dengan sendirinya. Jadi seperti, sisa makanan, sayuran, buah-buahan, kemudian kotoran hewan, kotoran manusia, itu juga termasuk dalam sampah organik atau limbah organik. Kemudian, limbah anorganik itu seperti benda-benda yang tidak dapat terurai atau membusuk dengan sendirinya. Contohnya seperti plastik, kemudian kaca, kemudian kaleng besi, seperti itu. Nah, untuk limbah B3 atau limbah berbahaya sendiri itu apa sih? Nah, di sini saya mengambil contohnya adalah, limbah medis atau limbah rumah sakit, kemudian ada juga limbah dari laboratorium seperti mungkin bahan-bahan kimia, botol-botol bahan kimia, kemudian juga baterai, seperti itu. Baterai itu termasuk jenis limbah berbahaya ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu, dan teman-teman. Karena ketika dibuang sembarangan itu bisa mengakibatkan pencemaran lingkungan yang serius, seperti itu. Nah, kemudian masuk ke penanganan sampah di Indonesia. Dari data Sustainable Waste Indonesia, pengelolaan semua jenis sampah di Indonesia saat ini adalah sebagian besar bahkan hampir seluruhnya itu berakhir di TPA, yaitu sekitar 69% tanpa ada, penanganan apapun. Jadi dibuang saja atau ditinggalkan di TPA saja. Kemudian didaur ulang hanya sekitar 7%, kemudian illegal dumping atau pembuangan sampah ilegal tanpa izin itu sekitar 24%. Nah, kemudian, Indonesia itu menghasilkan 60 juta ton sampah setiap tahun berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup. 60%-nya sampah organik dan 14% sampah plastik. Nah, untuk mengatasi semua ini di tahun 2017 dikeluarkanlah kebijakan pengelolaan sampah yang namanya Jakstranas untuk mendukung tingkat daur ulang. Nah, targetnya di tahun 2025 itu 100% sampah terkelola dengan baik dan benar sehingga mencapai target yaitu Indonesia bersih. Dengan target penanganan sampah itu sekitar 70% dan target pengurangan sampah atau sisa sampah yang ada itu hanya sekitar 30% dari sisa sampah saat ini. Ya semoga itu dapat terwujud dengan baik dan itu sangat-sangat perlu bantuan dan dukungan dari masyarakat dan bisa kita mulai dari diri kita sendiri, seperti itu. Nah, lalu bagaimana untuk mengatasinya selain dari Jaktranas tadi yang dibentuk oleh Kementerian Lingkungan Hidup? Ya yang bisa kita lakukan adalah mengurangi mengurangi resiko kerusakan lingkungan yaitu dengan, memilah sampah atau mengelompokkan sampah secara mandiri di rumah. Kemudian kita juga bisa dengan menggunakan cara 3R, seperti itu ya. Nah, ini ada paradigma pengelolaan sampah lama dan baru. Nah, kalau yang lama itu paradigma yang mungkin sampai sekarang masih ada yang mempertahankan dan menurut saya masih banyak apalagi di Indonesia, itu adalah sampah itu dikumpulkan kemudian langsung diangkut, kemudian dibuang begitu saja. Nah,
Untuk yang baru, untuk paradigma baru yang harus sudah kita mulai dari sekarang juga dan bisa kita tanamkan ke generasi selanjutnya itu adalah sampah itu mulai dari diri kita sendiri atau mulai dari rumah kita sendiri itu sudah kita pilah yang mana bisa di-reuse atau digunakan kembali, yang mana yang bisa di-reduce, kemudian yang di mana yang bisa didaur ulang atau di-recycle seperti itu. Nah, kemudian, dari proses 3R ini, kita nanti pasti tetap akan menghasilkan yang namanya sisa, yaitu residu. Nah, residu ini yang nanti akan diangkut kemudian dibuang di, eee, bisa di TPA atau di tempat pengurukan, seperti itu. Nah, ketika kita sudah menerapkan 3R ini dengan benar, maka sampah yang terkumpul di TPA atau di tempat pembuangan, itu pasti jauh akan lebih sedikit ketimbang kita menggunakan paradigma lama. Jadi, ketika kita dari rumah sendiri atau dari diri kita sendiri sudah menerapkan 3R dengan, cara memilah-milah sampah, itu dampaknya akan sangat besar. Bayangkan saja ketika satu orang melakukan seperti ini, dikali satu kampung. Satu kampung, kemudian dikali satu kota kemudian satu provinsi, dan satu negara semua orangnya melakukan seperti ini. Sebenarnya dapat kita jumpai di Belanda, kemudian di Swiss, kemudian di Jepang itu sudah banyak sekali yang melakukan seperti ini dan warga-warganya juga sudah sadar. Jadi tinggal, kita bagaimana sebagai warga negara yang baik, membantu pemerintah untuk dapat mengurangi penumpukan sampah, dimulai dari diri kita sendiri. Kemudian, nah ini, apa yang dapat dimulai oleh setiap rumah, sudah saya jelaskan sebelumnya, itu kita mulai dapat dengan cara 3R. Nah, untuk skala yang lebih besar, kita mulai dengan membentuk bank sampah. Nah, untuk itu kita bisa lihat dulu, di sini ada pemanfaatan sampah mulai dari skala kecil ya, teman-teman. Di sini ada, pemanfaatan seperti bungkus-bungkus sabun atau bungkus-bungkus minyak itu untuk menjadi pot tanaman. Nah, sebenarnya bisa juga kalau misalnya ini kan kelihatan atau dari estetikanya kurang bagus. Nah, ini sebenarnya bisa kita, apa namanya, bisa kita akali juga dengan dicat seperti itu. Misal, ini kan warnanya beda-beda. Nah, mungkin dengan menambah sedikit biaya atau menambah sedikit uang, itu kita bisa mendapatkan estetika yang lebih bagus. Misalnya ini dicat putih semua atau dipilok itu kan juga bisa. Jadi daripada blonteng-blonteng kayak gini mungkin bisa lebih bagus, seperti itu. Kemudian nah ini ada ibu-ibu PKK yang melakukan daur ulang sampah plastik dengan ini ada yang sampah plastiknya bisa dibikin seperti rotan, jadi bisa dibikin seperti piring rotan, seperti ini. Kemudian ada ini tutup lampu, ada tas, tas belanja, atau mungkin seperti itu. Nah, ini juga ada, ini seperti payung, kemudian dompet, tas, dan bermacam-macam. Ada juga sampah kaleng, kaleng cat, kemudian kaleng bekas oli mungkin atau kaleng minyak atau kaleng apapun bisa dimanfaatkan sebagai tempat sampah atau sebagai tempat penyimpanan seperti itu. Dicat seperti ini kan juga bagus dan memiliki nilai jual. Kemudian nah masuk ke bank sampah. Bank sampah sendiri merupakan konsep pengumpulan sampah kering dan dipilah serta memiliki manajemen layaknya perbankan, tapi yang ditabung bukan uang melainkan sampah. Warga yang menabung, yang juga disebut sebagai nasabah, memiliki buku tabungan dan dapat meminjam uang yang nantinya dikembalikan dengan sampah seharga uang yang dipinjam. Sampah yang ditabung atau ditimbang dan dihargai dengan jumlah uang nantinya akan dijual ke pabrik atau ke mitra dari bank sampah tersebut. Bisa jadi mitranya itu ibu-ibu PKK atau mungkin ada perusahaan yang memang membutuhkan barang-barang bekas yang bisa didaur ulang untuk dimanfaatkan dan dijual kembali. Seperti misalnya perusahaan, daur ulang plastik, kemudian perusahaan daur ulang kertas, itu kan mereka bisa beli dari bank tersebut. Nah, untuk mekanismenya sendiri, bank sampah itu seperti apa? Yang pertama yang jelas harus setiap warga yang ingin menabung itu harus sudah memilah sampah di rumah. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, seperti 3R. Nah, kalau misalnya, eee si nasabah ini pengen menjual sampahnya ke luar dari bank sampah pun sebenarnya masih bisa. Jadi tidak ada keterikatan antara nasabah dan bank sampah, seperti itu. Hanya keanggotaan, bersifat keanggotaan dan, tidak disifatkan atau tidak memiliki sifat terikat, seperti itu. Nah, mmm
Kemudian setelah dipilih sampah itu dibawa ke bank sampah, kemudian ditimbang, dihitung untuk harganya, hasil timbangan dicatat di buku tabungan. Nah, ini nanti sewaktu-waktu bisa dipinjam sesuai dengan buku tabungan yang ada. Kemudian sampah diangkut atau disalurkan petugas bank sampah ke proses daur ulang atau ke mitra yang sudah bekerja sama dengan bank sampah, seperti itu. Nah, untuk memulai bank sampah sendiri itu kan sebenarnya bisa dibilang gampang-gampang susah. Yang pertama perlu dilakukan ya adalah koordinasi antar warga dan perangkat desa. Jadi, saran saya di sini adalah lakukan pertemuan, tapi mungkin karena kondisi sedang pandemi mungkin bisa online. Jadi pertemuan dengan warga dan perangkat untuk membahas dari bank sampah, mulai dari mekanismenya seperti apa, kemudian bank sampahnya akan berjalan setiap hari apa dan pengambilan sampahnya kapan saja, kemudian setiap kilogram sampah itu dihargai berapa. Dan yang terpenting adalah mencari mitra dari bank sampah tersebut untuk disalurkan dan menjual sampah itu. Jadi dapat diuangkan lah atau dapat dicairkan menjadi uang seperti itu. Mmm, Sebenarnya untuk mencari mitra sendiri, kalau di Jogja itu juga sudah ada beberapa perusahaan yang sudah mengolah waste atau limbah. Jadi mungkin, bapak-bapak dari Padukuhan Minyak Gede atau ibu-ibu yang tertarik mungkin nanti bisa mencari mitra yang terkait atau mitra yang mungkin tertarik dengan bank sampah, seperti itu. Kalau di Jakarta sendiri sudah hampir semua, eee desa atau kelurahan itu sudah ada bank sampahnya. Jadi, sempat saya baca sekitar 9 dari 11 kelurahan 9 dari 11 RW di masing-masing kelurahan itu rata-rata sudah memiliki bank sampahnya sendiri, seperti itu dan mitra sendiri-sendiri. Jadi mungkin, hal ini bisa diterapkan juga di Jogja karena kemarin beberapa waktu lalu hampir mungkin 1 atau 2 tahun yang lalu yaitu hampir sudah terjadi penumpukan sampah di TPS sehingga banyak sampah yang tidak bisa tersalurkan atau dibuang di TPS. Itu sempat terjadi kan beberapa waktu lalu di Jogja. Jadi mungkin, bank sampah atau mungkin dengan 3R lewat rumah masing-masing ini dapat mengurangi penumpukan sampah terkhusus di Jogja sendiri, seperti itu. Mungkin sekian presentasi dan sosialisasi dari saya. Terima kasih dan, semoga bermanfaat. Bila ada kurangnya mohon maaf dan lebihnya itu dari Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.